kali ini kita akan membahas tentang organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN pertama kali dibentuk oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, kelima negara ini mengadakan satu pertemuan dan menandatangani satu kesepakatan yang disebut dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. Nah, tujuan dari mendirikan organisasi ini adalah untuk memperkuat stabilitas baik itu politik, ekonomi, dan juga sosial. Untuk penjelasan selanjutnya, kalian bisa lihat di penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah persamaan letak wilayah, yaitu di Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand. Yang ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan, seperti perselisihan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Yang keempat, berkembangnya paham komunisme yang diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Hal lain yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya perbedaan kondisi fisik negara, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perbedaan politik dan keamanan. Terbentuknya organisasi ini juga didasarkan pada kepentingan dan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 menteri luar negeri baik dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi Bangkok. Penandatanganan Deklarasi Bangkok menandai berdirinya ASEAN. Berikut ini adalah nama-nama 5 menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama adalah Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Yang ketiga, Panat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Yang keempat, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima adalah S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Berdasarkan Deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Yang kelima, memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Dan yang keenam, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota. Yang kedua,
mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri tiap negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kelima, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan. Yang keenam, menjalankan kerjasama secara efektif. Selanjutnya adalah lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlah batang padi dalam lambang ASEAN awalnya adalah 5 sesuai jumlah negara penggagas ASEAN. Namun, jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah negara anggota ASEAN yang kini sudah menjadi 10 negara. Padi digunakan sebagai lambang ASEAN karena mayoritas penduduk ASEAN menjadikan padi sebagai makanan pokok serta hasil pertanian utamanya adalah padi. Perlu diketahui bahwa negara anggota ASEAN bahkan merupakan lumbung padi di dunia. Berikut ini adalah penjelasan tentang warna dan arti dari lambang ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci. Warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Sedangkan bentuk lingkaran pada lambang ASEAN melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya adalah keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Keikutsertaan sebuah negara ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan dan prinsip ASEAN. Hingga saat ini, anggota ASEAN terdiri atas semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Berikut negara-negara anggota ASEAN. 10 negara-negara anggota ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand sebagai negara pendiri, dan yang keenam Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang ke-8 dan yang ke-9 adalah Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan negara yang terakhir bergabung dengan anggota ASEAN adalah Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya adalah Sekretariat ASEAN. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan ASEAN, negara-negara ASEAN merasa perlu memiliki sekretariat tetap. Hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT yang diadakan di Bali pada tanggal 7 Juni 1976 menyetujui adanya Sekretariat ASEAN. Setelah itu, Sekretariat Tetap ASEAN diputuskan berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Singsingamangaraja, Jakarta Selatan. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Awalnya, masa jabatan Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 2 tahun. Namun, saat ini diperpanjang menjadi 4 tahun.
Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini adalah daftar nama Sekretaris Jenderal ASEAN pertama hingga tahun 2022. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf regional dan staf lokal. Dalam melaksanakan tugas harian, Sekretaris Jenderal dibantu oleh 7 orang staf sekretariat yang berasal dari negara anggota ASEAN. Tugas-tugas Sekretaris Jenderal ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri dan Sidang Menteri Ekonomi. Yang kedua, menyelenggarakan, memperlancar, dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk membantu meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan ASEAN secara efektif. Yang keempat, sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi regional atau internasional, pemerintah, dan lembaga yang menjalin hubungan dengan ASEAN. Baik, sampai di sini penjelasan video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan kita berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya.